Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, aku yakin ada hari-hari ketika kita hanya diam menatap layar, menatap ponsel, scrolling demi scrolling, melihat hidup orang lain berjalan begitu ringan. Di situ kita tidak bersuara, tapi di kepala kita berisik muncullah satu kalimat, enak ya jadi dia, hidupnya kelihatan bahagia terus. Padahal yang kita lihat itu hanyalah satu halaman dari sebuah novel panjang, bukan keseluruhan cerita, bukan bab tentang tangis di tengah malamnya, bukan juga paragraf-paragraf yang ditulis dengan air mata, lalu disimpan rapat-rapat agar tidak terbaca sama siapapun. Alhamdulillahnya, hati yang masih bisa melihat kebahagiaan orang lain, itu adalah hati yang belum mati. Namun seringkali kita lupa bahwa setiap manusia itu berjalan dengan bebannya masing-masing. Tidak ada satupun jiwa yang benar-benar hidup tanpa luka. Allah pun pernah bertanya dalam firman-Nya di Al-Quran, apakah manusia mengira iman itu cukup diucapkan tanpa pernah diuji? Seolah-olah Allah itu ingin berkata sama kita, kalau kamu memilih beriman, maka bersiaplah untuk ditempa. Dan ditempa ini supaya kita bisa jauh lebih baik ke depannya. Kemudian kalau kita melihat ujian itu datang dengan rupa yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan penantian panjang, ada juga yang diuji dengan hati yang lelah, meski dunia itu melihatnya baik-baik aja. Kita sering melihat orang lain itu terlihat sangat kuat, lebih sabar, lebih beruntung. Setiap hari bahagia dan tertawa. Pernah nggak sih kamu ngelihat bahwa orang-orang yang tertawanya lebih keras itu adalah orang yang paling banyak memendam masalah? Dan kita nggak tahu itu, padahal bisa jadi mereka itu hanya pandai menyembunyikan retaknya hati sambil tetap melangkah karena hidup nggak pernah berhenti menunggu. Dan siapa tahu kalau posisi itu ditukar, kitalah yang lebih dulu menyerah, kitalah yang lebih dulu jatuh. Maka Allah dengan segala keadilannya gak pernah salah memilihkan ujian untuk setiap hamba. Allah berkata bahwa Allah tidak pernah membebani jiwa seorang hambanya melebihi kemampuannya. Maka dari itu teman-teman, ketika hari ini kamu masih berdiri meskipun tertatih-tatih, itu tanda bahwa kamu lebih kuat dari yang selama ini kamu sangka. Tapi tanpa sadar juga, kita itu sering banget suka membuli diri kita sendiri. Bahkan sampai mengatakannya, ngomong langsung kepada diri kita bahwa aku tidak pantas, aku tidak punya uang, aku mah apa. Padahal kalimat-kalimat ini itu kadang semakin mempertebal rasa tidak percaya dirinya kita, bahwa kita itu juga sangat berharga. Makanya aku sering bilang kepada teman-teman untuk gantilah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, dan itu berpengaruh juga sama psikis kita. Kalau kita terus memberikan asupan afirmasi positif untuk diri kita dengerin hal-hal yang baik-baik terus, maka insya Allah nanti hidup kita akan juga jauh lebih positif dan juga kita dikelilingi dengan hal-hal yang positif. Itulah pentingnya kita untuk berpandai-pandai dalam memilih konten yang kita konsumsi di media sosial. Sosial media itu hanyalah panggung kecil, tempat manusia menampilkan versi terbaik dari dirinya. Namun hidup yang sesungguhnya terjadi jauh dari sorotan, di tempat sunyi yang bernama kesabaran. Bisa jadi orang yang terlihat paling bahagia itu menyimpan doa-doa panjang yang belum terjawab. Bisa jadi juga senyum yang kamu lihat hari ini itu lahir dari malam-malam yang penuh tangis dan sujud panjang. Dan di titik itulah kita diajak belajar satu hal, yaitu husnuzon. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita percaya bahwa Allah itu nggak pernah lalai dalam menulis takdir hambanya. Kadang Allah itu mengambil sesuatu dari genggaman kita, bukan untuk menyakiti kita kok, tapi untuk menyelamatkan. Kadang Allah juga menunda, bukan karena Allah lupa atau Allah nggak sayang sama kita, tapi karena Allah tahu hati kita belum siap menerimanya. Husnuzon itu bukan tentang menolak rasa sakit, ia tentang menerima sambil tetap percaya bahwa di balik luka yang belum sembuh ada rencana Allah yang sedang tumbuh perlahan. Cobalah renungi bahwa udara yang masuk ke paru-paru kamu hari ini itu adalah rezeki yang sangat mahal.
Kalau nggak percaya, coba deh teman-teman cek harga tabung oksigen. Berapakah itu? Bagi beberapa orang pasti harganya mahal kan? Makanya ini juga jadi salah satu reminder aku sih bahwa udara yang kita hirup sampai sekarang, yang gratis ini, yang diberikan sama Allah itu adalah rezeki yang sangat mahal dan juga harus kita syukuri setiap harinya. Kemudian detak jantung yang masih setia berdetak itu adalah karunia. Hal-hal kecil yang sering kita lupakan ini, kalau tidak dikasih langsung sama Allah, itu nanti nilainya udah nggak gratis lagi. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, siapapun yang bangun pagi dengan tubuh sehat, hati aman, dan makan yang cukup untuk hari itu, seakan-akan dunia ini telah ia miliki. Namun kita sering kali baru menyadari nilainya ketika semua itu udah pergi. Kita terlalu sibuk menghitung apa sih yang belum datang, apa sih yang belum aku dapetin, hingga lupa menghargai apa yang sedang tinggal, apa yang sudah kita punya sekarang. Padahal bisa jadi apa yang kamu genggam hari ini itu adalah doa seseorang yang masih menggantung di langit. Teman-teman, pernah gak sih berpikir bahwa hidup kamu juga mungkin terlihat indah di mata orang lain, bahwa apa yang memandangmu dengan iri yang sama, sementara kamu merasa hidupmu biasa aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, bukan tentang siapa yang paling dulu terlihat bahagia. Hidup itu adalah perjalanan pulang, dan setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Namun, ada satu hal yang sering membuat langkah kita semakin berat, yaitu cara kita memperlakukan diri sendiri. Kata-kata yang kita ucapin dalam hati, pelan-pelan berubah menjadi keyakinan. Jadi mulai sekarang teman-teman kita belajar untuk terus berhusnuzon sama Allah. Terus berprasangka baik bahwa yang ditakdirkan Allah untuk kita, yang kita jalani sekarang, entah itu susah atau bahagia, tetap berprasangka baik kepadanya. Percayalah bahwa Allah itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Jangan pernah benci sama Allah ya. Dan sekarang, teman-teman, belajarlah berbicara lebih lembut sama diri kamu sendiri. Peluklah diri kamu sendiri. Pilihlah diri kamu sendiri. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk menguatkan jiwa yang sudah terlalu lama bertahan sendirian. Gak apa-apa jika hari ini kamu lelah. Kalau langkahmu melambat, selama kamu tidak berhenti berharap sama Allah, selama kamu masih menggenggam doa, insya Allah derajat kamu akan ditinggikan olehnya. Sebab gak ada satupun luka yang luput dari penglihatan Allah. Gak ada satupun air mata yang jatuh tanpa arti. Semua dicatat, semua dihitung, semua akan dibalas dengan caranya yang paling indah. Aku sendiri saksinya teman-teman bahwa Allah itu pasti selalu ngasih hasil yang terbaik dari usaha kita. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih bertahan dengan lukanya, dengan traumanya, yang masih terus berjuang untuk sembuh, untuk jadi diri yang lebih baik, untuk bisa membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa diri kamu bisa, itu kamu udah lebih dari cukup, itu kamu udah keren banget loh. Makanya pelan-pelan aja, kalau langkah kamu susah, mintalah pertolongan sama Allah untuk diberikan jalannya, untuk diberikan bimbingannya, karena Allah selalu bersama kamu teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman boleh juga untuk share video aku kepada teman-teman kamu yang lain supaya kita bisa berkumpul di channel YouTube Yellow Daily. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.